Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Saya Angelita Susanto dan Nova Nurbania. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan presentasi kami tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Berikut ada 4 poin. Yang pertama, pengertian tauhid. Yang kedua, makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan. Yang ketiga, tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Yang keempat, jaminan Allah bagi orang yang bertauhid mutlak. Pengertian tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab tauhid bentuk masdar, infinitif dari kata wahadda, yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Menurut istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesakan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh diperhitungkan dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah. Di antaranya, surat Al-Ikhlas ayat 1-4 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Makna kalimat la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini menihilkan hak peribadahan yang sejati dari selain Allah dan menetapkan hanya untuk Allah semata sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 62 yang artinya, demikianlah kebesaran Allah karena Allah, dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 117, yang artinya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhan. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Konsekuensi kalimat tauhid, peniadaan Tuhan selain Allah. Konsekuensi la ilaha illallah adalah meninggalkan peribadatan selain Allah lalu memperuntungkan ibadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh bantuan. Tidak ada satupun serikat bagi Allah. Tidak ada pendamping bagi Allah, sehingga jika ada orang yang meminta kepada sesuatu selain Allah, semisal meminta keselamatan kepada gunung, pohon, mayat, atau kuburan, maka orang itu tidak menjalankan konsekuensinya la ilaha illallah. Menetapkan sesembahan hanya bagi Allah. Setelah kalimat la ilah, ada kalimat ha illallah yang memiliki makna menetap. Artinya, menetapkan sesembahan hanya bagi Allah setelah ditiadakan semua sesembahan dalam kalimat la ilah yang artinya tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi. Tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal dan lahirnya sikap optimis. Sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan amal soleh manusia.
Sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Tauhid harusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar. Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertauhid mutlak: masuk surga dan diharamkan dari api neraka, mendapatkan kekuasaan di muka bumi, mendapatkan kemantapan dan keteguhan beragama, mendapatkan keamanan dan dijauhkan dari rasa takut. Kemudian diampuni segala dosa-dosanya, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahalanya, diterima seluruh amalan baiknya, baik yang tampak ataupun tersembunyi.